Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri Anadia Rosaria dengan NPM 2023025002 dan rekan saya Yuli Budiasi dengan NPM 2023026005. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Technological Pedagogical Content Knowledge atau yang disingkat dengan TPACK, dibaca dengan TPEC. Di sini kami ada 6 pokok bahasan, yaitu yang pertama pengertian TPEC, yang kedua konsep TPEC dalam pembelajaran abad 21, yang ketiga komponen penyusun kerangka TPEC, yang keempat kriteria penilaian TPEC guru, yang kelima kelebihan dan kekurangan TPEC, yang keenam contoh-contoh TPEC dalam pembelajaran IPA. Kita mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian TPEC. Pengertian TPEC menurut MISRA tahun 2016 yaitu suatu kerangka kerja untuk memahami dan menggambarkan jenis pengetahuan yang dibutuhkan oleh seorang guru untuk mengefektifkan praktek pedagogi dan pemahaman konsep dengan mengintegrasikan sebuah teknologi di lingkungan pembelajaran. Nah, secara umum TPACK merupakan suatu kerangka kerja yang diperlukan untuk mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Konstruk dari pengetahuan TPACK ini sendiri diambil dari konsep PCK, Pedagogical Content Knowledge dari Sulman. Nah, menurut Sulman tahun 1987 berpendapat bahwa mempersiapkan guru atau calon guru dengan keterampilan pedagogis umum dan pengetahuan materi pelajaran seperti IPA secara terpisah masih kurang memadai. Sebagian gantinya adalah diperlukan landasan pengajaran yang berada pada persinggungan antara konten materi, pelajaran, dan pedagogi itu sendiri. Kemudian pada pembahasan yang kedua yaitu konsep TPACK dalam pembelajaran abad ke-21. Menurut Kohler dan Misra tahun 2008, pembelajaran abad 21 ini membuat guru dihadapkan pada permasalahan kompleks dengan tuntutan yang dinamis, sehingga mereka harus menerima dan menyambut dunia pendidikan guru di abad ke-21 ini. Nah, kemudian banyak peneliti yang mengusulkan pengintegrasian antara teknologi, pedagogi, dan konten dengan cara yang sama, seperti yang diusulkan oleh Sulman itu sendiri dalam mengusulkan PCK, Pedagogical Content Knowledge. Kemudian diusulkanlah si TPACK ini sebagai kerangka kerja yang dinamis untuk menggambarkan pengetahuan yang dapat diandalkan oleh guru dalam merancang dan mengimplementasikan kurikulum dan pembelajaran di samping membimbing siswa untuk berpikir, belajar, dan dalam menggunakan teknologi dengan berbagai persoalan. Menurut Kohler dan Misra juga menjelaskan permasalahan yang dihadapi oleh banyak guru dalam mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran sebagai sebuah masalah yang kompleks dan masalah yang tidak struktur yang melibatkan interaksi dari berbagai faktor. TPACK sebagai suatu kerangka pengetahuan yang cukup fleksibel yang perlu dikembangkan oleh guru dalam mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Mereka juga menjelaskan beberapa bagian dari perpotongan antara pengetahuan, teknologi, dan pedagogi serta konten yang ditampilkan pada kerangka kerja yang ada pada gambar ini. Bisa dilihat di sini komponennya tadi yaitu teknologi, pedagogi, dan pengetahuan itu kemudian saling berinteraksi menghasilkan teknologi knowledge TK, kemudian pedagogi knowledge atau PK, kemudian konten knowledge atau CK. Nah, yang konten knowledge itu merupakan pengetahuan, yang teknologi knowledge merupakan teknologi, dan pedagogi knowledge yaitu tentang pedagogi. Ketiga komponen ini kemudian berinteraksi lagi, saling berinteraksi membentuk yaitu antara teknologi knowledge atau TK dengan pedagogi knowledge atau PK itu berinteraksi menghasilkan teknologi pedagogical knowledge atau TPK. Kemudian antara PK dengan CK menghasilkan pedagogical content knowledge atau PCK. Kemudian antara TK dengan CK itu berinteraksi menghasilkan teknologi content knowledge. Nah, gabungan dari seluruhnya itu menghasilkan teknologi pedagogical content knowledge atau TPACK itu.
Nah, apa saja sih komponen penyusun dari kerangka kerja TPA-ICK itu sendiri? Seperti yang sudah diperlihatkan pada gambar kerangka kerja dari TPA-CK, di sini ada 3 komponen guru, 3 komponen yang penting, yaitu materi bidang studi, pedagogi, dan teknologi. Mereka saling berinteraksi antara badan pengetahuan yang dinyatakan sebagai PCK, kemudian TCK, TPK, dan TPA-CK, sehingga membentuk ada 7 komponen. Yang pertama yaitu pengetahuan konten materi atau content knowledge yang disingkat dengan CK. CK ini sendiri merupakan pengetahuan guru tentang bidang studinya yang dipelajari atau yang akan diajarkan kepada siswa. Nah, kedalaman dan keluasan konten bidang studi yang diajarkan di sekolah menengah pertama dengan SMA itu tentu berbeda, terlebih lagi dengan perguruan tinggi. Nah, pengetahuan materi bidang studi ini dapat berupa pengetahuan tentang konsep, teori, gagasan, kerangka organisasi, konsep, bukti-bukti empiris, juga praktek dan pendekatan yang baku dalam mengembangkan pengetahuan tersebut. Nah, pengetahuan dan karakteristik interquery antara bidang studi satu dengan yang lainnya bisa sangat berbeda, dan guru harus memahami lebih baik bidang studi yang akan mereka ajarkan kepada siswanya. Contohnya, konsep di jenjang SMP yaitu konsep pengukuran, satuan baku, satuan tak baku, besaran pokok, besaran turunan. Konsep yang ada di SMA yaitu misalnya konsep asam basa, teori asam basa, indikator alami, indikator asam basa, pH larutan, tetapan ionisasi asam basa, dan lain-lain. Tentu kedua jenjang tersebut memiliki kedalaman dan keluasan konten materi yang sangat berbeda. Kemudian yang komponen yang kedua yaitu pengetahuan pedagogi atau pedagogic knowledge atau disingkat dengan PK. PK adalah pengetahuan guru tentang proses dan praktek pembelajaran atau metode mengajar. PK juga mencakup pemahaman guru tentang tujuan pendidikan secara umum, pengetahuan tentang karakteristik pembelajar, pengelolaan kelas, dan penilaian proses hasil belajar. Guru memerlukan pengetahuan tentang teori belajar kognitif, sosial, serta teori perkembangan peserta didik. Nah, sebagai ilustrasi, guru dapat membedakan berbagai pendekatan atau strategi pembelajaran, seperti contohnya konstruktivisme, scientific, discovery learning, problem based learning, project based learning, inquiry terbimbing, tanya jawab, diskusi, presentasi, observasi, dan praktikum. Kemudian komponen yang ketiga yaitu pengetahuan teknologi atau technological knowledge atau disingkat dengan TK. TK ini sendiri teori mediasi teknologi mengasumsikan bahwa baik guru dan teknologi mengambil peran aktif untuk membentuk lingkungan belajar. Guru bisa menggunakan teknologi dengan cara berbeda dengan desain awalnya yang mungkin tidak diinginkan, namun teknologi itu dapat digunakan secara kreatif. Guru membutuhkan pengetahuan yang baik tentang kemampuan teknologi tertentu untuk membantu siswa dalam mempelajari topik tertentu atau keterampilan dengan bantuan teknologi. Nah, pengetahuan teknologi itu tidak hanya mengacu pada keterampilan instrumen yang dibutuhkan untuk mengoperasikan sebuah teknologi, tapi juga menyiratkan pengetahuan tentang kemampuan teknologi untuk mencapai tujuan pribadi dan profesional. Kemudian komponen yang keempat yaitu pengetahuan pedagogi konten materi atau pedagogical content knowledge yang disingkat dengan PCK. PCK adalah pertimbangan bagaimana caranya pengetahuan. Di sini kita bahas IPA ya. Jadi pengetahuan IPA dirumuskan sedemikian rupa sehingga mudah diakses oleh siswa. Nah, hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu faktor yang memungkinkan guru menjadi efektif adalah guru yang kaya akan PCK ini. Nah, untuk pengetahuan profesional ini dicetuskan pertama kali oleh Sulman dalam jurnalnya tahun 1987, yaitu khusus topik unik bagi guru dan hanya dapat diperoleh melalui praktek.
Konstruk dari akademik PCK adalah pengakuan bahwa mengajar bukan sekedar memindahkan konsep dan keterampilan dari guru ke siswa, tetapi juga aktivitas pengambilan keputusan on the spot yang kompleks dan problematik. Nah, menurut Magnusson, Krajcik, dan Borko tahun 1999 menjelaskan PCK sebagai pengetahuan profesional guru yang terdiri dari 5 komponen. Guru yang berpengalaman akan menerapkan komponen tersebut, yaitu yang pertama, orientasi terhadap pengajaran, misalkan pengetahuan tentang konten materi bidang studi dan keyakinan atau pemahaman tentang materi tersebut serta bagaimana mengajarkannya. Yang kedua, pengetahuan tentang kurikulum, apa dan kapan mengajarnya. Kemudian pengetahuan tentang asesmen, mengapa, apa, dan bagaimana cara menilainya. Kemudian pengetahuan tentang pemahaman siswa tentang konten bidang studi, serta yang terakhir pengetahuan tentang strategi pembelajaran. Kemudian komponen yang selanjutnya yaitu technological content knowledge atau TCK. Nah, termasuk dalam pemahaman teknologi dan materi pelajaran yang dapat membantu serta mempengaruhi komponen-komponen lain. Contohnya, misalkan penggunaan Google Drive yang berisi LKS atau LKPD pada materi alat-alat laboratorium, terus penggunaan Prezi dan YouTube dalam pembelajaran pengukuran. Kemudian untuk Edomo digunakan sebagai sarana untuk mengumpulkan tugas tentang soal besaran pokok dan besaran turunan. Kemudian selanjutnya komponennya yaitu mengenai technological pedagogical knowledge. Nah, serangkaian pemahaman bagaimana perubahan pembelajaran terjadi dengan memanfaatkan teknologi yang digunakan untuk mendukung pembelajaran secara aktif dan dapat membantu siswa mempermudah konsep-konsep materi pelajaran. Nah, TPK membutuhkan pemahaman keuntungan dan kerugian teknologi yang dibutuhkan yang diterapkan dalam konten materi pelajaran yang terjadi dalam proses pembelajaran. Nah, contohnya itu penggunaan Prezi dan YouTube untuk memfasilitasi inquiry terbimbing dalam diskusi indikator asam basa. Penggunaan Google Drive yang berisi LKS untuk memfasilitasi discover learning dalam investigasi indikator alami. Kemudian yang ketujuh, komponen yang ketujuh, komponen yang menggabungkan seluruh komponen yaitu technological pedagogical content knowledge atau yang disingkat TPECK. Nah, TPECK ini sendiri dapat dideskripsikan sebagai pengetahuan guru tentang kapan, di mana, dan bagaimana menggunakan teknologi, sementara membimbing siswa dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam bidang studi tertentu, misalnya IPA dengan menggunakan pendekatan pedagogi yang memadai. Komponen PCK yang mendukung pengajaran IPA dengan teknologi menurut NIS tahun 2005 yaitu yang pertama, konsepsi menyeluruh tentang tujuan mengintegrasikan teknologi atau ICT dalam mengajarkan topik IPA tertentu. Komponen ini menjelaskan apa yang diketahui dan diyakini tentang karakteristik IPA, apa yang penting bagi siswa untuk dipelajari, dan bagaimana teknologi atau ICT dalam mendorong siswa dalam belajar IPA merupakan landasan dalam mengambil keputusan guru. Kemudian yang kedua, pengetahuan tentang pemahaman siswa, pikiran siswa, dan belajar materi IPA dengan integrasi teknologi ICT. Nah, untuk komponen ini guru bergantung dan bekerja dari pemahaman dan pikiran siswa saat terlibat dalam kegiatan belajar topik IPA tertentu dengan teknologi yang memadai. Kemudian pengetahuan tentang kurikulum IPA dan bahan ajar IPA yang terintegrasi teknologi atau ICT dalam pembelajaran topik IPA tertentu. Terkait dengan komponen kurikulum, guru mengkaji dan menerapkan berbagai
macam teknologi atau ICT. Melalui aktivitas ini, mereka mempertimbangkan bagaimana konsep dan proses IPA dalam konteks lingkungan yang kaya teknologi itu disusun, distrukturasi, dan dinilai dalam kurikulum. Kemudian yang keempat, pengetahuan tentang strategi pembelajaran dan representasi untuk kegiatan pembelajaran topik IPA tertentu dengan teknologi atau ICT. Nah, pengetahuan instruksional ini memfokuskan guru dalam menghadapi pembelajarannya untuk membantu siswa dalam belajar teknologi tertentu saat mereka belajar IPA dengan menggunakan teknologi tersebut. Nah, mereka menggunakan representasi tertentu dengan teknologi untuk mencapai tujuan pembelajaran dan kebutuhan siswa dalam kelas. Sekian presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya, pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Yuli Budiasi. Baiklah, akan saya lanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang kriteria penilaian TPACK guru. Kriteria penilaian TPACK guru dapat dinilai dari 5 level dengan menggunakan model Roger tentang keputusan yang inovatif. Menurut NES, level ini ada yang pertama, yaitu recognition atau pengetahuan, di mana guru bisa menggunakan teknologi atau ICT dan mengenali keselarasan teknologi atau ICT dengan konten, namun tidak mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran yang mereka lakukan. Yang kedua yaitu accepting atau persuasi, di mana guru membentuk sikap yang menguntungkan atau tidak menunjukkan pembelajaran konten dengan teknologi yang sesuai. Yang ketiga adapting atau keputusan, di mana guru terlibat dalam aktivitas yang mengarahkan pada pilihan untuk mengadopsi atau menolak belajar IPA dengan teknologi atau ICT yang sesuai. Yang keempat, exploring atau implementasi, di mana guru secara aktif mengintegrasikan pembelajaran IPA dengan teknologi atau ICT yang sesuai. Dan terakhir yaitu yang kelima, advancing atau konfirmasi, di mana guru mengevaluasi hasil dari pengambilan keputusan tentang mengintegrasikan sikap pembelajaran IPA dengan teknologi yang sesuai. Yang kelima yaitu kelebihan dan kekurangan dari TPACK. Kelebihan dari TPACK menurut Stolesus dalam 2015, penggunaan teknologi pedagogi content knowledge atau TPACK dalam praktik dan penelitian pembelajaran memiliki beberapa kelebihan penting, antara lain kelebihannya yaitu teknologi baru sering menciptakan peluang baru yang dapat merepresentasikan konten dan pedagogi yang tidak ada sebelumnya. Yang kedua, dengan eksplorasi integrasi TIK di ruang kelas dengan menekankan keterkaitan antara teknologi, pedagogi, dan konten, kerangka kerja ini memiliki fondasi teoritis yang cukup mapan. Yang ketiga, dengan terus menyadari 3 aspek utama teknologi, yaitu teknologi, konten, dan pedagogi, kegiatan di kelas dapat dilacak dan dianalisis. Menurut Kohler, Hall, Burt, dan Wald tahun 2011, meskipun memiliki beberapa kelebihan, TPACK juga memiliki 2 kelemahan. Antara lain yaitu teknologi baru sering menciptakan peluang baru yang dapat mempresentasikan konten dan pedagogi yang tidak ada sebelumnya. Kedua, kebanyakan teknologi yang digunakan guru biasanya tidak dirancang untuk tujuan pendidikan, misalnya digunakan untuk perkantoran, bisnis, dan lain-lain. Contoh dari TPACK dalam pembelajaran IPA. Di sini saya menanyakan tentang contoh pada materi topik pemanasan global. Nah, dalam topik ini, apabila menggunakan TPACK, akan timbul beberapa pertanyaan. Antara lain, apakah maksud Anda siswa belajar topik ini? 2. Mengapa penting bagi siswa untuk mempelajari topik ini? Apalagi yang Anda ketahui tentang ide-ide ini yang Anda harapkan belum diketahui oleh siswa? Apakah kesulitan dan keterbatasan dalam mengajarkan topik ini? Apakah pengetahuan Anda tentang cara berpikir siswa yang mempengaruhi cara Anda mengajar ide-ide ini? Adakah faktor lain yang mempengaruhi
Anda dalam mengajarkan ide-ide tersebut. Bagaimana prosedur pengajaran Anda? Dan alasan khusus menggunakan prosedur melibatkan siswa. Bagaimana cara Anda memastikan bahwa siswa telah memahami dan kebingungan ini? Baiklah, di sini saya akan menayangkan contoh RPP yang menggunakan TPACK. Bisa dilihat dari pendekatan model dan metode pembelajaran. Di situ model yang digunakan yaitu inquiry terbimbing. Kemudian bisa dilihat juga pada alat dan media. Di sini alat dan media menggunakan LCD, laptop, handphone, dan beberapa alat lain.